Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ke pondok, mau jemput kakaknya untuk liburan sekolah. Oke. Ciri-ciri Dajjal, seorang yang masih muda, wajahnya merah, pendek kakinya bengkok. Jadi seorang yang masih muda, wajahnya merah, pendek, kakinya bengkok, rambutnya keriting, mata sebelah kanannya buta, menonjol keluar bagian bawah yang mengapung. Di atas mata kirinya daging yang tumbuh, tertulis di antara kedua matanya kafir. Dapat dibaca oleh setiap muslim yang bisa baca tulis dan yang tidak bisa baca tulis. Dajjal adalah seorang yang mandul, tidak mempunyai anak. Dan Dajjal ini manusia yang besar. Udah on belum? Disebutkan dalam hadis Tamim Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Tamim Ad-Dari ini dia dengan kawan-kawannya pernah mengarungi lautan dengan perahu ini menyeberang di sebuah Majuan lagi. Isi bensin.
keberadaan Dajjal di muka bumi. Dajjal berada di muka bumi selama 40 hari. Sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari biasa. Dajjal ini berada di muka bumi selama 40 hari. 40 hari. Di satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti sepekan. Berarti sisanya yang 37 hari sama dengan hari biasa. 40 hari ini sudah bagian bencana yang luar biasa. Fitnah yang besar. Sebetulnya Allah ciptakan manusia ini yang paling besar ketika yang keenam, fitnah Dajjal merupakan fitnah yang paling besar sejak Allah ciptakan Adam sampai hari kiamat. Ini sahih dari Muslim, di sahabat Imran bin Husain. Dajjal membawa dua sungai yang mengalir. Salah satunya terlihat air putih, dan yang lainnya terlihat api yang menyala. Dajjal ini membawa air putih dan juga api. Apabila seorang mendapatkan air kendaraannya masuk ke sungai yang namanya api, kepala menunda. Lihat bagaimana pentingnya kita memiliki sifat ridha dengan yang Allah berikan dan menerima apa yang sudah Allah beri kepada kita semua, sehingga hidup kita tidak susah, hidup kita sederhana, dan akan membuat kita bahagia. Lihatlah rumah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat sederhana sekali, sangat sederhana sekali. Namun padanya ada kebahagiaan yang tidak pernah didapatkan oleh style dia dan keluarga. Dari rumah tangga yang sangat unik, yang sangat indah, dan siapapun yang menyaksikan atau melihat jalan ini akan mendapatkan semua keindahan. Ternyata hidup itu adalah susah dan mudah, sederhana. Kalau diberikan kebahagiaan yang tiada Gemuan ya? Gemuan dia? kita, ibu kita Muan. Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kalau masuk Siring kelut itu lurus muat nggak itu? Pernah Muat nggak? menyampaikan tentang sebuah Muat ya? kondisi di rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dalam hadis Imam Bukhari dan yang lainnya. Dia mengatakan masyaba al Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzin sya'irin yawmain mutatabi'ain hatta qadid. Keluarga Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah kenyang dari memakan dari roti gandum 2 hari berturut-turut. Artinya tidak pernah kenyang itu berturut-turut 2 hari sampai beliau wafat. Menunjukkan adanya untuk kesederhanaan. Bukan Nabi tak mampu untuk itu. Jelaskan Nabi kita Muhammad memiliki apa yang dari humus seperti maaf, pesan perang dari Khadijah dulu punya warisan banyak sekali. Namun semuanya Nabi habiskan untuk amal soleh. Kalau dihabiskan secara Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendahulukan amal solehnya daripada memperkaya ataupun terkaya-kaya pada hak yang dimiliki. Itu yang disebut cukup indah dari beliau. Saya sebagai contoh bagi kita semua, hidup dengan sederhana, dengan apa yang dimiliki. Ini miliki. Ya, aku kan habis baterainya. Riwayat yang lainnya Isa mengatakan bahwa demi Allah, kami sungguh melihat hilal, kemudian hilal, kemudian hilal, hanya 2 bulan. Tapi kasih baterai. Tidak ada api di rumah Nabi kita Muhammad SAW. Nggak dikasih baterai, mampus kau. Kemudian Urwah bin Zubair, ponakan Aisyah mengatakan, lalu apa yang kau makan Aisyah? Kata beliau, aswadan Kakak ini habis baterainya dong. al-ma'u wa-tamr, air dan Nggak kurma. bisa jatuh. Subhanallah. Nabi kita Muhammad SAW memilih hidup sederhana Jadi karena permen nggak ada bisa. kemudahan-kemudahan dengan kesederhanaan yang dimiliki itu. Dan jadi satu-satunya kunci, kunci kebahagiaan sebuah rumah tangga. Bersifat ridha, bersifat tenang, dan ada kedua Nabi kita Muhammad SAW berkata sederhana. Sampai lopal kayak Bergantung sederhana. apa lo menurut gua? Kalau kamu mau jadi kalau kalian suka kalau Rumahnya kami sempat Hasan al-Basri mengisahkan bahwa beliau masuk ke rumahnya Ummu Salamah dan tinggi atapnya itu, kata beliau itu adalah setinggi beliau dengan tangannya dihasilkan ke atas, artinya sangat pendek. Dan dikatakan juga oleh para ahli sejarah tentang rumah Nabi kita Muhammad SAW sederhana sekali. Ya mungkin sekarang tipe 24, ada kamar, ada ruang tamu, dan cukup. Subhanallah. Bisa kebahagiaan kesederhanaan yang seperti itu. ribut gampang. Nah, seperti itu dan seperti ini yang mestinya dipupuk oleh kita semua. Sakit. Setelah melihat kondisi pasangan, Mudah-mudahan. kalau kita adalah orang yang mampu, lain dengan melihat pasangan kita orang juga Halo. melihat juga kondisi pasangan kita, Mampus. sehingga akhirnya ada dengan ridho dan sebab Allah ini akan membuat seorang akan tenang, Ebel. tenang, tidak bergejolak dengan apa, sehingga bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena ridho dan tenang ini akan membuat orang mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri pasangan. Benar ini kan?
mensyukuri pasangan tersebut. Dan ketika muncul seperti di rumah tangga, maka banyak sekali permasalahan yang bisa hilang sebelum muncul di kehidupan rumah tangga tersebut. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW dengan sangat jelas sekali dalam firman beliau dalam menjaga beliau bagaimana sifat ridha dan qanaah menjadikan asas dasar dari kehidupan rumah tangga beliau. Dan kita pun ingin bahagia, menemukan kebahagiaan dalam rumah tangga, hendaknya menjadikan ridha dan qanaah sebagai dasar atau asas membentuk rumah tangga kita dan bergaul dengan pasangan kita. Tunaikan hak-hak pasangan kita, kita menerima apa yang Allah mudahkan kepada kita untuk mendapatkan hak-hak yang kita miliki. Saya yakin bila kita punya sifat ini, kita dapat kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Kita menganggap apa yang kita miliki yang terbaik. Apa yang Allah kasih kepada kita semua, baik istri, anak, harta, dan yang lainnya, itu yang terbaik bagi dia. Sehingga akan membuat ia mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian bisa juga mensyukuri pasangan yang dimilikinya, mensyukuri nikmat yang ada pada dirinya, sehingga ia tidak akan melihat rumput tetangga lebih hijau dari rumput yang dimilikinya. Karena bagi dia, apa yang dimilikinya yang terbaik bagi dia. Sini akan muncul sebuah arti penting daripada menundukkan pandangan kepada selainnya. Semakin mampu kita menundukkan pandangan kita pada dunia ini, insya Allah semakin muncul sifat ridha dan qanaah dalam diri kita semua. Demikian mungkin pada pagi yang bahagia ini singkat kita sebagai mukadimah pada fiqh surah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk mencontoh Rasulullah SAW dan bisa menyelesaikan permasalahan dalam mata kita, dan mampu bertindak preventif, mampu mencegah munculnya hal-hal yang tidak baik dalam rumah tangga kita. Ini adalah bagian yang urut dari pembahasan kita mengenai solusi ketika rumah tangga yang kita ambil daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufiq. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih para ustadz yang telah menyampaikan pelajaran yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa memahami ilmu ini dan bisa kita amalkan dalam membina rumah tangga serta mendidik keluarga dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan waktu dan kesempatan. Bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Pertama kami akan bacakan dari pesan singkat dari Bapak Putra yang bertanya, 40 Bapak Putra yang berumur 41 tahun. Saya dan istri sudah menikah 16 tahun, tapi sekarang saya dan istri ada masalah dan sudah pisah ranjang selama 1 tahun lebih karena dosa saya sama istri dan anak. Apakah masih bisa diperbaiki masalah karena ekonomi? Saya sedang di bawah, jadi selama ini saya belum bisa beri nafkah dan nafkahnya hanya kecil.
usaha dagang kecil-kecilan. Solusinya Ustaz, silakan. Solusinya adalah tadi sampaikan bahwa harus memiliki sifat amanah dan juga ridho ini. Yang kedua, ya kesungguhan kita dalam mencari nafkah, karena keyakin bahwa setiap kepala itu ada rezekinya, setiap ada rezekinya masing-masing. Hanya Allah itu kadang melapangkan rezekinya dan kadang menyempitkan rezekinya. Maka seorang laki-laki yang memiliki kelemahan seperti ini, dan ini yang kelemahan sang istri, maka harus memberikan sikap yang baik kepada istri. Di antaranya Allah sampai dalam Al-Quran itu Allah katakan liyunfik dzu sa'ati min sa'ati, hendaknya orang yang punya kelebihan menginfakkan sesuai kelebihan ini. Artinya dimudahkan, rezekinya dimudahkan juga memberi nafkah kepada keluarga. Faman qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu. Dan yang sempitkan rezekinya hendaknya memberikan semua kepada keluarga. Dan dia tidak berpikir mendapatkan kemudahan rezeki yang untuk dirinya, tapi memberikan semua kepada sang istri. Saya yakin bila nampak pada dirinya dari sang istri, bapak subuh-subuh bekerja, tidak malas bekerja, kemudian apa yang didapatkan diberikan semuanya kepada sang istri, dan dipakai merokok, dan dipakai untuk hal-hal yang sia-sia, yang makan bersama dengan keluarga. Saya yakin bila seandainya orang yang solehah, yang mengerti agama, yang juga mengerti kehidupan, akan bisa menerima kekurangan tersebut. Namun bila saya sih kemudian memang cinta dunia, pengen dia seperti yang lain-lain, ingin hidup mewah, ingin perawatan badan ke salon dan lain sebagainya, dan itu kemampuan Anda. Ini sebab permasalahan yang dihadapi. Maka memilih pasangan itu menentukan kehidupan kita berikutnya. Nabi katakan fakfar bidzati din taribat jalan. Setelah mengatakan ukul ma'al Mana deh? Maria, Jamalia, Nasabia, Waridini. Nabi mengatakan berkumpul itu halaman 4 sebab kecantikannya, hartanya, sosialnya, dan agama. Maka alhamdulillah agamanya. Sebab dia mampu nanti menerima keadaan suami, mampu menerima keadaan suami. Maka Anda ingin perbaiki bisa perbaiki dengan cara mengalah untuk kompromi dengan sang istri. Buktikan bahwa Anda telah usaha maksimal dan tidak ada yang Anda nikmati dari hasil Anda miliki kecuali untuk mereka. Selama sang istri tidak meminta cerai ke pengadilan, berarti masih ada harapan untuk tidak berpisah. Ini melakukan yang baik. Kalau yang dapat tentu terbaik semua. Jadi atas kerja yang baik dengan banyak doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan bukakan bapak rezeki. Dan insya Allah ujian ini bila Pak sabar terus memperbaiki yang ada, akan ada di sana solusi, dan akhirnya ada di sana kebaikan bagi bapak sekalian. Jadi intinya adalah sini bahwa sifat ridho dari Allah ini belum terbentuk pada istri bapak, atau mungkin juga bapak sungguh-sungguh bekerja, tidak punya upaya yang susah bekerja, artinya mencukupkan dengan yang dimiliki. Saya tidak mampu untuk yang lain,
ada waktu selama banyak waktu kosong, masih bisa bekerja yang lainnya, bisa belajar keahlian yang lainnya, sehingga ia kesal, tidak menjalankan keadaan. Ya, banyak faktor yang bisa dilihat di sini. Makanya Bapak lihat apa sih dia tidak mau kumpul dan ekonomi punya bagaimana? Karena terus maksudnya bahwa orang hidup bukan hanya butuh harta, butuh kenyamanan juga. Banyak orang yang miskin, banyak orang yang hidupnya di bawah standar, suaminya kadang tidak bisa bekerja, bahkan suaminya kadang-kadang dia tidak bisa bekerja untuk berhasil, namun istrinya bertahan sebagai istrinya dan hak suaminya, dan dia bekerja untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Itu banyak sekali. Maka dilihat kembali apa sih sebab induk daripada mimpi tersebut. Apakah sikap kita yang tidak baik kepada saya dengan nyaman hidupnya, kemudian juga uang juga habis. Apa yang dicari? Namanya ampoy. Oleh karena itu, selama ia belum untuk cerai ke pengadilan karena nafkah yang tidak cukup, berarti masih mungkin memperbaiki keadaan tersebut. Allah alam bisa. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih para ustadz yang telah memberikan nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Semoga menjadi solusi terbaik untuk bapak sekeluarga dan kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami buka kesempatan untuk menghubungi nomor kami di 0218236543. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana ibu? Ibu Wandi dari Medan, Pak. Silakan Bu Wandi, pertanyaannya langsung saja. Ini Pak, saya mengajukan cerai ke suami saya karena kemarin suami saya lengah dengan urusan agama. Dari mulai nikah 40 tahun yang lalu, saya sudah mengajak dia mengenai kalau akhlak. Oh itu salah. Nah, 5 tahun ini kami sudah pisah kamar, anak-anak sudah setuju dan dia sudah punya menikah dulu, tapi secara hukum belum cerai dengan istrinya belum cerai dengan suaminya secara hukum. Nah, saya tidak melayani dia lagi, saya minta cerai tapi dia tidak mau. Dan apa hukum saya, Pak? Karena saya mau dibimbing, tidak dibimbing agama akhirnya saya cari sendiri, saya mengaji sendiri, saya tak Baik, segitu. ya ibu sudah kami pahami pertanyaan ibu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semangat ibu ya, dan rasa takut ibu tentang nasib ibu di akhirat nanti. Sebuah nikmat yang agung yang Allah buat kita semua. Ada rasa takut ya, bila kita nanti masuk neraka dalam hal ini. Sebenarnya ada permasalahan yang saya lihat perlu juga kita luruskan dari kedua belah pihak. Kita akui bahwa di zaman sekarang ini orang mau beragama dengan baik itu relatif mudah, namun juga susah. Mudah dalam artian banyak sekali media, banyak sekali sarana yang bisa digunakan oleh orang untuk bisa ke agamanya, sehingga dia bisa menjadi hujjah yang akan Allah jadikan sebagai sebab untuk menjatuhkan hukuman kepada kita semua. Namun juga susah dalam artian susahnya itu memilih
mana yang benar dan mana yang sah. Saya semua bicara, dan semua tidak ada yang diam, semua bicara, dari yang ahli sampai yang tidak ahli, yang bidangnya dan yang bukan bidang, dan semua berusaha memberikan informasi ya, dengan bahasa, dengan cara ya, yang kadang-kadang tidak tampak rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebatilan itu akhirnya menjadi berat semaraknya, dan opini yang muncul jadi masalah. Sekarang opininya berjilbab, yang radikal, dan lain sebagainya. Nah, disinilah adanya sirah ataupun perseteruan yang cukup kuat antara manusia dengan iblis, dengan setan, dalam membawa seorang itu mencapai hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang wanita atau kita semua yang mau sudah memiliki ruh agama bagus, terkadang mendapatkan pasangan kita itu jauh dari apa yang kita harapkan, jauh dari yang kita harapkan, sehingga akhirnya muncul permasalahan cukup banyak yang berujung pada hilangnya rasa cinta, hilangnya mawaddah dan rahmat pada pasangan tersebut atau satu daripada keduanya. Ini membuat adanya perpisahan atau perceraian yang tidak diinginkan oleh syariat secara asal, tapi terkadang menjadi solusi untuk memperbaiki keadaan rumah tangga tersebut. Betul kata ibu tadi bahwa kita rumah tangga ini bukan hanya di dunia, tapi menyangkut pintu neraka atau surga kita. Kemana kita mengarahnya? Nah, disinilah pentingnya ibu menilai kembali. Saya tidak punya informasi lengkap tentang ibu. Yang jelas bahwa bila melihat kondisi suami memang tidak memungkinkan lagi untuk perbaiki, bahkan sampai berbuat yang tidak benar, dan ibu melihat bahwa solusinya hanya dengan perceraian karena khawatir tidak bisa menunaikan hak-hak suami dengan baik. Yang kata Rasulullah itu ketika orang minta cerai kepada beliau, akhsha al-kufr alaih, saya takut ya Rasulullah kufur pada suami saya. Karena menerima khulu ataupun perceraian sama wanita tersebut. Saya sebagai seorang muslim memandang pandangan yang terbatas, bila memungkinkan untuk perbaiki kehidupan rumah tangga itu dengan mungkin mengajak mediasi dengan pihak ketiga yang mampu mengarahkan ia agar berubah, agar kemudian mau tahu agama, kemudian mau memimpin rumah tangganya dengan agama, sehingga membawa istrinya, anaknya ke dalam surga. Kenapa tidak? Tapi kalau kemudian tidak memungkinkan lagi, ya kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Mungkin ibu yang ibu sampaikan tadi cukup menjadi alternatif untuk menyelesaikan masalah ibu miliki. Maka selesaikan baik-baik, kemudian mohon Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan dan minta digantikan yang lebih baik buat ibu dalam hati. Bila dasarnya adalah agama, untuk ketakwaan ibu, untuk surganya itu insya Allah,
itu baik bagi ibu. Tapi ingat, tidak terburu-buru dan tidak semata-mata mengikuti maunya hati, pengen hati yang pengen punya suami itu alim, kemudian bisa memimpin dia jadi yang soleh. Karena sangat susah mendapat orang yang paham agama puasa ini di negeri kita ini yang tentu mampu membimbing istrinya menuju kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak saya menggunakan hak suami pada ibu, dan ibu pun mendapatkan dengan istrinya tidak masalah. Namun ibu bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan pun mampu menunaikan hak suami dengan baik juga. Itu pertimbangan saya. Semoga ibu bisa mempertimbangkan kembali hal itu, karena persaingan yang baik, bahkan ibu sangat bangga bila ada anak buahnya yang mampu memisahkan pasangan suami istri. Allah alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kembali kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon di 0218236543. Silahkan. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Kami mohon maaf terputus. Kami akan berikan kesempatan untuk pesan singkat. Silakan Anda kirimkan pertanyaan di pesan singkat di 0819896543. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya sudah menikah beberapa tahun, dan dalam perjalanan khususnya di masa-masa seperti ini banyak sekali kebutuhan yang tidak bisa tercukupi karena memang lagi seret dalam masalah ekonomi. Nah, kadang istri menuntut untuk diberikan kebutuhan yang menjadi kebutuhan dia sebagaimana wanita pada umumnya. Nah, bagaimana apabila kita sebagai seorang suami belum bisa mencukupinya, menyikapi kebutuhan istri yang seperti ini? Jawab Islam bahwa nafkah itu juga melihat kepada keadaan sang suami. Nafkah itu dicontoh pada seorang suami. Ringan. Apalagi kalau selama ini tercukupi hanya pada masa seperti ini, pandemi seperti ini, ternyata ada masalah ekonomi, kemudian mendapatkan kekurangan dalam pemasukan anggaran rumah tangganya, maka itu hal yang wajar, bukan kesalahan sang suami. Tinggal sang istri harus menyesuaikan kepada kemampuan sang suami tersebut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fitu sa'atin min sa'ati, faman qadira 'alaihi rizquhu falyakul ma'ataqwa." Arti sendiri kan bahwa sang suami juga diperhatikan tingkat kemampuan bernafkahnya. Maka di sini akan tampak pelan sikap yang disampaikan ini mukadimah kita, pembukaan kita tadi, bahwa ada di sana sikap ridha dan qanaah. Sebenarnya tadinya misalnya harus merawat badannya misalnya sepekan sekali, mungkin sudah 2 pekan sekali. Kalau biasanya misalnya makan itu 3 kali sehari dengan lauk 3 Eropa misalnya, ya mungkin sekarang lebih kecil dengan makan 3 kali lauknya di 1 rupa atau 2 rupa saja. Sehingga menyesuaikan kepada kemampuan yang dimiliki. Dan insya Allah bila komunitasnya baik dengan sang istri, mungkin akan muncul omongan ini itu biasa, karena itulah ungkapan perasaan seorang ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Maka sang suami harus mampu memberikan yang lainnya,
lalu nanti pemimpin melihat rakyatnya. Gambarnya adalah kalau kita pemimpin rakyatnya dalam kondisi punya kebutuhan, kita tidak mampu memberi kepada anak rakyat kita misalnya menghiburnya, mesti kita menasihatinya, mesti kita menyampaikan bahwa ini tidaklah lama, ini semua hanya sementara, dan kita bukan satu-satunya yang ini, banyak yang sama mendapatkan tekanan seperti ini. Sejak akhirnya masih dalam maklum bahwa kebutuhan saya itu bukan yang asasi saya bisa mengalah, yang asasi itu saya tidak mengalah. Artinya dalam kehidupan makan, minum, susah untuk kita katakan mengalahnya. Tapi insya Allah adanya proses yang baik dengan sikap yang baik, menyampaikan yang baik kepada sang istri, saya yakin dia bisa memaklumi hal tersebut. Kita yakini dia bisa memaklumi. Dan itu sebenarnya yang demikian harus mengalah untuk kemudian meyakinkan sang wanita bahwa ini bukan karena kita bakhil, tapi ini karena kondisi yang ada. Yang kedua aja, dia terpikir akhirat. Terpikir akhirat. Bahwa ternyata hidup itu, yang penting itu keadaan kesehatan, makan minum mencukupi, dan juga aman di hati, nyaman di hati. Nah, tiga ini bisa dicapai tidak harus dengan uang yang banyak. Bisa dengan apa? Dengan suami yang menampakkan perhatiannya kepada sang istri. Kemudian pergaulan yang baik dengan sang istri, saya yakin dia akan menerima hal seperti itu. Akan menerima. Kalau tidak menerima berarti kemungkinan kalau bisa suami itu memang tidak baik, dan tidak melihat suaminya sebagai orang yang diharapkan bisa menjadi kunci kebahagiaan bagi dirinya. Artinya tidak memiliki cinta yang baik kepada sang suami. Banyak wanita menikah tanpa itu, hanya karena kebutuhan saja. Dia merasa bahwa dia butuh uang dan menikah orang dengan butuh uang tersebut. Ketika uangnya ada, dia akan bahagia. Uangnya nggak ada, maka dia akan marah dan tidak mau menikah bersama suami. Karena seperti ini nggak baik. Namanya penyembah dunia. Abdul dinar, Abdul dirham, kata Rasulullah SAW. Yang ridho kalau dikasih dan marah kalau nggak dikasih. Maka orang seperti ini sebaiknya kita lepas, cari yang lainnya yang siap untuk menerima keadaan kita. Tapi saya yakin itu sedikit sekali ada di kita. Kaum wanita yang ada adalah dia ingin nyaman, ingin aman bersama suaminya, dan suaminya mampu untuk memberikan kenyamanan di rumah tersebut walaupun mungkin ada kekurangan pada ekonomi yang sifatnya hanya sementara ini. Sederhana, bila Anda mau kemudian melihat lagi apa sih yang Anda bisa beri kepada sang istri agar dia menilai ini semua adalah bentuk ujian dari Yang Maha Kuasa kepada kita semua. Wabillahi taufiq. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami akan bacakan kembali untuk pertanyaan dari pesan singkat dari hamba Allah di Jakarta yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apabila kita mempunyai putri yang sudah siap menikah sebagai orang tua atau bapaknya, ketika ada laki-laki yang melamar, kami melihat mana yang lebih mapan dan berkecukupan, karena pengalaman kami sebagai orang tua ingin anak atau putri kami nanti masa depannya terjamin dan tidak kekurangan. Apakah hal ini salah dalam hal memilih pasangan
mereka. Silakan Ustaz. Sebetulnya itu adalah pikiran semua orang ya. Seorang tua yang sesama anaknya pengen anaknya nanti kalau bisa hidupnya nyaman, tentram, cukup, kekurangan dan lain sebagainya. Ya. Tapi itu kan bukan kepastian. Banyak orang yang menikah dengan orang kaya tidak bahagia, malah sengsara. Banyak orang yang hidup dengan pelamar yang hanya miskin, menikah jadi kaya, jadi bahagia. Sehingga ukuran mapan nggak mapan itu super relatif. Maksud saya, misalnya ada laki-laki datang melamar anak kita, dia sudah punya usaha, dia sudah punya penghasilan besar, kaya. Apakah mungkin bertahan terus kayaknya sampai akhir hayatnya? Tentu. Bisa jadi dia miskin, dan yang kita bayangkan tidak terjadi pada itu. Kalau kita mau mengatakan tidak ja'aku man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau ada yang akan katakan wahai para wali, para orang tua, seorang yang kamu lihat, kamu ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Sehingga yang menjadi tolak ukur pertama adalah agama dan akhlaknya. Agama dan akhlak ini relatif atau dapat dikatakan hampir secara umum itu akan memberi kebaikan kepada anak kita. Kalau katanya Nabi tidak dilakukan, dapat tentu konsekuensi opposite-nya gitu. Akan itu fitnah. Ya, ini juga ada kerusakan. Kenapa? Karena akan muncul sang anak itu menjadi wanita yang akhirnya mungkin jadi wanita yang nggak ada yang menikahin. Orang lain takut menikahi anak kita. Sehingga akhirnya timbullah seperti didapatkan sebagian negara yang punya mahar harus misalnya 50 sampai 500 juta, 125 juta, 400 juta, sampai saya dapatkan teman saya di khusus ketika saya kuliah di Madinah menikah dengan 40.000 rial maharnya pada pengantin. 40.000 rial itu ya dasar 160 jutaan. Itu katanya kecil. Bayangkan bakal kita di Indonesia orang yang ingin mendapatkan istri punya uang sekian banyaknya, orang nggak ada menikah laki-laki. Nah, jadi nggak ada menikah, kamu nggak ada menikah, bahaya. Munculnya nggak bahaya. Karena ada sebagai memahami sudah nggak usah buat yang lain-lain, ada mahar saja. Kemudian dapat anaknya bermasalah ketika ada punya suami yang tidak mampu, tidak siap dengan kondisi ekonominya, tidak bisa beban bagi orang tuanya, atau malah bisa pecah sebelum berangkat ke laut. Itu kan Tukang buat cuma itu tukang. cerai di awal-awal pernikahan. Semuanya demikian. Tapi juga orang tua melihat juga kemauan juga keperluan sang anak. Juga maksa anak untuk menikah dengan yang tidak menjadi hanya dengan dasar yang diharapkan, dia siap menerima keadaan tersebut. Karena itu, kerinduan kedua mempelai dalam pernikahan syarat sahnya pernikahan. Ya, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan manfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin secara langsung menghubungi kami via telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa ini? Di mana? Saya dari Cengkareng. Ya, saya terima kasih ya setiap hari saya dengerin Roja. Dari jualan, dari masuk ya. Saya Mana di situ lama datang kemana? Orang nggak bisa di sini.
anu Zaplan. sama dia bilang kalau memang judul kamu nggak apa-apa sama-sama muslim juga. Saya bilang tapi suaminya ini mau ikut dia. Ustaz, bagaimana, apakah kita berdosa gitu Berduit. ngajak-ngajak anak orang, tapi dia cinta sama teman saya gitu. Dia bilang dia rela masuk muslim, tapi saya bilang benar-benar ya, Boleh keluar. karena teman saya ini janda dan anak satu sudah besar. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Roja sudah membuat iman Siapa? saya lebih kuat. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bersyukur semoga Allah kemudahan berikan kepada kita, khususnya Roja, dengan caranya dan semoga keselamatan Udah, daftar aku dah. atau memperbaiki Iya. sauna kita ini untuk dukungan para pemirsa, untuk para pendengar, Daftar. untuk lebih meriah dan lebih membangun Roja TV dan juga Roja ini sangat kita harapkan peran sertanya sangat cukup baik ya. Itu masuk dakwah sebetulnya, masuk dakwah Ah, yang menjadi bagian yang pernah juga dicontohkan zaman Nabi kita Muhammad SAW ketika Abu Talha ingin menikahi Ummu Sulaim yang akhirnya mensyaratkan maharnya dengan Islamnya Abu Talha tersebut karena sudah mencintai Dem, masuk dulu. Ini masuk. Ah. Dek. Hei. Nonton bioskop, Bil. Kita nonton bioskop Das Pomar.